Di video kali ini saya akan tunjukkan kemampuan lainnya dari GPT-4o, yaitu menganalisa sebuah kripto, di mana kita tahu kripto ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Bagi Anda yang belum tahu apa itu volatilitas, volatilitas adalah kenaikan dan penurunan harga yang sangat drastis ya. Kita tahu kripto ini harganya sangat-sangat nggak bisa diprediksi, kadang naik dan kadang turun. Video ini saya buat hanya untuk ngetes kemampuan dari si GPT-4o dari OpenAI ini. Dan di sini saya sudah riset sedikit dari tren yang ada di Google terkait koin Manta. Di sini nampaknya ada lonjakan pencarian yang cukup signifikan. Nah, kita akan analisa apa yang terjadi oleh koin Manta ini menggunakan GPT-4o. Mungkin bagi Anda yang belum tahu, di sini saya sudah masuk ke dalam websitenya di Manta Network. Jadi Manta ini adalah Manta Network ini modular L2 ya, layar 2 ya. Dan di sini cukup panjang informasinya, dan semua data-data informasi di Manta ini sudah saya masukkan ke dalam ChatGPT. Semua informasi dan data yang tadi sudah saya lihat di websitenya Manta, saya masukkan ke dalam obrolan. Ini saya menggunakan teknik prompt engineering. Bagi Anda yang belum pernah menggunakan teknik prompt engineering, Anda bisa baca ebook saya ini. Di sini saya jelaskan bagaimana cara mengaktifkan prompt engineering di ChatGPT. Oke? Ya, jadi sebelum saya melakukan obrolan dengan ChatGPT, saya masukkan dulu informasi dan data-datanya semuanya ke dalam obrolan ini. Dan di sini saya mulai analisa technical dari koin Manta bersama ChatGPT-4o. Oke, di sini Anda bisa baca. Berikut ini rekomendasi time frame yang bisa digunakan untuk menganalisa. Yang pertama di daily untuk melihat tren jangka menengah hingga panjang dan mengindikasikan level support and resistance utama. Ya, oke, jadi kita nanti lihat time frame daily dulu. Kemudian dia jelaskan lagi weekly untuk memahami tren jangka panjang, dan untuk time frame 4 jam untuk melihat jangka pendek, mencari pola atau sinyal masuk yang lebih tepat. Oke. Ini dia minta juga jika Anda menyediakan data harga dari TradingView untuk beberapa time frame ini, kita bisa menganalisis untuk menentukan titik masuk yang optimal. Jadi ChatGPT akan bantu kita untuk menentukan titik masuk optimal di koin Manta ini. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diikuti untuk tiap time frame. Nah, dia kasih tahu untuk daily, trend analysis memiliki tren utama, uptrend, downtrend, atau sideways. Support resistance menandai level support. Oke, ini nggak usah kita baca. Dan di sini ya data yang diperlukan. Dan di sini data yang diperlukan yaitu daily time frame, data harga open, high, low, close, dan volume untuk 3 sampai 6 bulan terakhir. 4 jamnya juga sama, dan weekly-nya juga sama. Jika Anda bisa mengunduh atau screenshot grafik di TradingView untuk Manta dalam time frame tersebut, saya akan membantu menganalisa lebih lanjut. Silakan mulai dengan mengirimkan data tersebut. Oke, kita lihat dulu ya, kita ke TradingView. Dan di sini adalah tampilan dari chart Manta ya untuk daily ya. Kita unduh aja chart ini dan kita masukkan ke dalam ChatGPT. Oke, di sini saya sudah upload time frame daily-nya dari Manta ke dalam ChatGPT. Di sini ini data grafik daily Manta dengan indikator MA, RSI, dan volume. Nah, itu indikatornya yang saya tampilkan di chat tersebut. Oke, akhirnya GPT mulai menganalisa di sini ya. Saya sudah melihat grafik daily untuk Manta Network dengan indikator MA, RSI, dan volume. Berikut adalah analisis teknikal berdasarkan data tersebut. Oke. Tren analisis. Grafik menunjukkan bahwa Manta mengalami tren menurun sejak mencapai puncaknya pada bulan Mei atau April. Nah, dia sudah bisa membaca ya. Kemudian MA, Moving Average, ditampilkan dalam grafik menunjukkan bahwa harga telah berada di bawah MA untuk beberapa waktu, menunjukkan tren menurun. Oke. Saat ini harga mulai mendekati MA yang bisa menjadi tanda potensi pembalikan tren jika harga mampu menembus dan bertahan di atas MA tersebut. Oke, ini berada di atas MA, berarti kalau bisa nembus berarti ada potensi kenaikan harga. Oke, kemudian RSI menunjukkan nilai sekitar 40 sampai 50 yang menunjukkan bahwa Manta tidak berada dalam kondisi overbought maupun oversold. Ini menandakan potensi pembalikan tren karena tidak ada tekanan jual yang ekstrim. Oke, volume analisisnya juga.
Volume perdagangan relatif stabil, tidak menunjukkan lonjakan signifikan yang mungkin menunjukkan bahwa pasar sedang dalam fase akumulasi atau konsolidasi. Oke, berarti sedang ada di fase akumulasi ya. Strategi masuknya, oke, dikasih tahu strategi masuknya. Pertama, konfirmasi pembalikan tren. Tunggu konfirmasi pembalikan tren dengan harga yang mampu menembus dan bertahan di atas MA. Oke, level support and resistance. Identifikasi level support dan resistance utama. Level support penting ada di 1,38 dan resistance sekitar 2,1 sampai 2,5. Oke, kita buat ya level support dan resistance-nya. Nah, di sini sudah saya buat ya tadi supportnya di harga 1,38 dan resistennya ada di sekitaran sini ya kata GPT. Oke, udah kita buat ya. Datanya sudah kita buat juga seperti ini. Kita balik lagi ke dalam chatnya untuk memastikan. Sinyal indikator teknis. Perhatikan indikator RSI. Jika RSI naik di atas 50 dan menuju ke 60-70, ini dapat mengindikasikan momen bullish yang kuat. Oke. Perhatikan volume. Lonjakan volume yang signifikan bersama dengan kenaikan harga dapat menunjukkan bahwa akumulasi telah selesai dan tren naik sedang dimulai. Oke. Rekomendasi untuk investor konservatif, tunggu konfirmasi yang lebih kuat dari pembalikan tren seperti harga yang menembus dan bertahan di atas MA serta RSI. Untuk investor agresif, pertimbangkan untuk masuk secara bertahap pada level harga saat ini. Oh, jadi GPT bilang kita harus bertahap masuk ya di level harga saat ini. Oke, jika Anda melihat data tambahan, misalkan waktunya 4 jam atau weekly atau ingin menganalisa indikator teknis lainnya, silakan berikan data tersebut untuk analisa lebih lanjut. Oke, nah kita langsung masukkan data selanjutnya. Seperti yang dibilang GPT tadi, kalau kita bisa ngasih data selanjutnya misalkan time frame 4 jam atau weekly, bisa kita analisa selanjutnya. Kita coba ya, yang kita masukin ke data time frame 4 jam. Oke, ini kita zoom up dulu, kita perkecil. Nah, berarti datanya kita dapat segini ya kurang lebih. Kemudian kita download dan kita masukkan ke dalam obrolan ChatGPT. Ini data grafik 4 jam manta dengan indikator MA, RSI, dan volume. Sama seperti tadi ya saya masukin ya. Dan di sini tren analisisnya grafik menunjukkan bahwa telah mengalami tren penurunan sama. Dan ini tanda-tanda stabilitas di sekitar level. Kemudian di sini, namun harga mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi di sekitar level 1,38 dolar sampai 1,50 yang mungkin menjadi level support penting. Nah, ini beda ya jawabannya seperti jawaban yang di awal. Kita udah pakai time frame 4 jam. Kemudian support and resistance terlihat ada sekitar di sekitar 1,38 yang merupakan harga terendah sepanjang masanya. Resistance level di 2,2 dolar sampai dan 2,50. Ini adalah titik di mana harga sebelumnya mengalami penolakan. Oke. Kemudian MA menunjukkan bahwa harga masih berada di bawah MA, menunjukkan tekanan jual yang masih ada. Namun, pergerakan harga yang mendekati MA bisa menjadi indikasi bahwa harga mencoba untuk menembusnya. Oke, menarik. Kemudian RSI berada di sekitar 40-50. Kemungkinan adanya konsolidasi atau persiapan pergerakan lebih lanjut. Oke, ini merupakan kemungkinan adanya konsolidasi. Boleh? Oh, menarik. Volume perdagangan stabil tanpa lonjakan yang signifikan ini bisa menunjukkan bahwa pasar sedang dalam fase akumulasi atau menunggu katalis berikutnya untuk pergerakan harga pasar. Strategi masuk ini yang paling penting. Perhatikan apakah harga mampu menembus dan bertahan di atas MA pada grafik 4 jam. Jika ya, ini bisa menjadi sinyal awal pembalikan tren. Oke, dan di level entry, Anda bisa mulai akumulasi pada level harga saat ini 1,73 dengan pertahankan support di 1,50 dan 1,38. Bisa tuh ya. Untuk yang konservatif, entry tunggu konfirmasi harga menembus resisten di sekitar 2,20 dengan volume yang cukup tinggi berarti ya, untuk memastikan bahwa tren bullish telah terbentuk. Justru ini kalau yang konservatif nunggu di harga 2,20 dolar. Tapi yang agresif bisa boleh masuk ya. Lahan-lahan di 1,7. Oke. Stop loss and take profit. Stop loss. Pasang stop loss di bawah level support 1,3 untuk mengurangi resiko kerugian. Take profit, tetapkan target take profit awal di sekitar resisten 2,2 dolar sampai 2,2. Jika harga berhasil menembus level ini, target berikutnya bisa ditetapkan lebih tinggi.
Oke, kemudian rekomendasi untuk investor konservatif, tunggu. Oke, yang tadi ini udah. Investor agresif mulai akumulasi di level saat ini sambil memperlihatkan level support and resistance. Oke, jika Anda memiliki data atau grafik untuk weekly, time frame atau indikator teknis tambahan yang ingin dianalisa, silakan berikan data tersebut. Oke, kita masuk lagi ke trading view-nya untuk mengambil data informasi di time frame 7 hari atau weekly. Dan ini dia tampilan time frame di weekly, dan tadi untuk stop loss dan ininya udah coba saya simulasiin di harga yang sama seperti dikatakan ChatGPT tadi. Ya, kira kurang lebih seperti inilah. Tapi ini chart ini kita akan hilangin. Jadi kita akan pakai ini aja ya, support and resistance aja untuk ChatGPT analisa. Kita balik lagi ke obrolan ChatGPT-nya. Oke, di sini sudah saya masukin datanya ya. Kemudian jawab apa lagi dia? Trend analisis grafik menunjukkan tren penurunan yang kuat. Saat ini harga tampaknya sedang mencoba untuk menemukan dasar di sekitar 1,50 sampai 1,7 dolar. Support and resistance masih sama. Moving average juga masih sama, RSI masih sama, volume analisis, volume perdagangan menunjukkan tren menurun masih sama. Level entry, agresif entry masih sama, konservatif entry juga masih sama. Stop loss dan take profit yang tadi sudah saya gambar ya, stop loss di 1,38 mengurangi risiko kerugian, take profit di 2,2 dolar sampai 2,5 dolar. Jika berhasil menembus level ini, target berikutnya bisa ditetapkan lebih tinggi ya. Udah saya gambar juga. Kemudian rekomendasi untuk investor konservatif, tunggu pembalikan masih sama, ini juga masih sama. Jika Anda memiliki data tambahan atau ingin menganalisa indikator teknis lainnya, silakan berikan data tersebut untuk analisa lebih lanjut. Oke, mungkin segitu dulu ya data analis yang kita coba gunakan di GPT-4o ini ya. Kita coba nanti di video selanjutnya memasukkan beberapa data seperti file ya, beberapa analisa saya ya. Jadi kita masukin data-data informasi terkait manta ini ke dalam GPT-4o. Kalau tadi kita hanya masukkan data dari TradingView dan saya menggunakan teknik prompt engineering untuk memasukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh ChatGPT membantu saya menganalisa. Di video selanjutnya nanti kita akan coba memasukkan beberapa file PDF yang nanti akan saya masukkan. Mungkin sekian saja video analisa menggunakan GPT-4o ini. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang mau menghasilkan hasil output yang bagus seperti saya ini, menggunakan teknik prompt engineering, bisa membeli ebook prompt engineering berikut ini ya. Anda bisa cek di pin komentar atau deskripsi video ini. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.